Kamu termasuk orang yang kalau belum makan nasi, berarti belum kenyang bukan? Pernah nggak kamu mikir, gimana ya kalau di Indonesia atau bahkan di dunia beras itu habis? Kamu bakal gimana? Bakal kelaparan? Cari makanan pokok alternatif lainnya? Pasti kamu nggak bakal kepikiran kan kalau beras itu bakal habis? Padahal baru-baru ini ada perkiraan loh, kalau produksi beras di dunia itu lagi mengalami penurunan dalam 20 tahun. Kok bisa ya? Perkiraan itu dari lembaga pemeringkat internasional Feed Solution. Kekurangan global beras di tahun 2022 sampai 2023 mencapai 8,7 juta ton loh. Gara-gara masalah ini, khawatirnya berisiko merusak defisit beras global terbesar di tahun 2023 sampai 2024 ketika pasar beras global menghasilkan defisit 18,6 juta ton. Kok bisa produksi beras global menurun? Kenapa ya? Menurut Feed Solution, penyebab menurunnya produksi beras dunia terjadi karena adanya perang di Ukraina dan cuaca buruk di negara-negara penghasil beras yaitu di Cina dan di Pakistan. Tahun lalu, sawah-sawah di Cina dilanda kekeringan, ditambah bencana banjir dan hujan di pusat utama produksi beras di Cina, yaitu di Guangxi dan Guangdong. Sedangkan di Pakistan, tahun lalu ditimpa banjir sehingga menurunnya produksi beras sebesar 31%. Lalu, apa sih dampak dari menurunnya produksi beras global ini? Kata Pak Charles Hart, selaku analisis komoditas Feed Solution, untuk di tingkat global, dampak yang paling nyatanya itu adalah harga beras yang tinggi. Harga beras diperkirakan bakal tetap tinggi sampai tahun 2024. Harga rata-rata beras di tingkat global sekitar 17,30 USD per cwt hingga akhir tahun. Nah, kalau di Indonesia pastinya juga kena imbasnya, apalagi Indonesia salah satu konsumen terbesar beras. Dampaknya itu kenaikan harga beras sebesar 3,33% atau 13.400 per kilo. Padahal harga beras di Indonesia nggak pernah ada yang setinggi itu loh. Terus, apa tindakan Indonesia saat produksi beras global menurun? Badan Pangan Nasional mengatakan akan membuat penggadaan cadangan beras pemerintah atau CBP. Bappenas juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan BUMN Pangan untuk bahas peningkatan produksi beras pada tahun ini. Pemerintah juga lebih memprioritaskan serapan beras dari dalam negeri untuk memperkuat CBP. Selain itu, harapannya sih pemerintah benar-benar ngedorong petani untuk produksi beras pada tahun ini dan menjaga harga gabah di tingkat petani. Dengan menjaga harga gabah di tingkat petani, minimal dengan harga pembelian pemerintah atau HPP. Dengan begitu, pasti petani semangat banget buat berproduksi. Sehingga kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu. Seperti baru-baru ini, pemerintah menaikkan harga HPP beras dan gabah sebesar 18 hingga 20% dibandingkan HPP sebelumnya. Untuk GKP di tingkat petani, sebelumnya 4.200 per kilo dan naik jadi 5.000 per kilo. GKP di tingkat penggilingan sebelumnya 4.250 per kilo, naik jadi 5.100 per kilo. Untuk beras di gudang Bulog sebelumnya 8.300 per kilo, naik jadi 9.950 per kilo. Kenaikan HPP gabah dan beras tersebut berdasarkan Permendak nomor 24 tahun 2020. Harga beras udah mahal, kok pemerintah malah menaikkan harga gabah? Sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Nasional nomor 6 tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras, perbadan tersebut disahkan untuk menaikkan harga batas bawah pembelian beras agar pendapatan petani meningkat. Kata Pak Arief, Kepala Bappenas, kenaikan harga gabah dan beras ini sudah sesuai dengan perhitungan struktur ongkos usaha tani yang dihimpun dari kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, keputusan tersebut juga sudah diperhitungkan keseimbangan dengan harga petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen. Dengan harga pembelian yang lebih baik, diharapkan bisa meningkatkan penyerapan beras dan gabah untuk mengisi stok CBP sesuai dengan target tahun 2023 ini, yaitu sebanyak 2,4 juta ton. Selain harga, dalam perbadan tersebut juga mengatur mengenai standar kualitas gabah dan beras loh.
Untuk GKP dengan harga di tingkat petani 5.000 per kilo dan di tingkat penggilingan 5.100 per kilo harus memenuhi kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Untuk GKG dengan harga di penggilingan 6.200 per kilo dan di gudang bulog 6.300 per kilo harus memiliki kualitas dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Sementara itu untuk beras dengan harga di gudang bulog 9.950 per kilo harus memenuhi kualitas derajat SOSO minimum 95%, kadar air 14%, butir patah maksimum 20%, dan butir menir maksimum 2%. Nah, gimana nih kalau kamu setuju nggak dengan kenaikan HPP beras gabah ini? Jadi, kalau disimpulkan, Indonesia nggak perlu khawatir dengan penurunan produksi beras dunia karena pemerintah bakal memperkuat pengadaan cadangan pangan yang diproduksi dari dalam negeri. Tapi tetap aja, harga beras dunia pun bakal tetap ikut andil dalam menentukan harga beras yang ada di Indonesia. Saat pasokan beras di dunia melimpah, harga beras akan menjadi murah dan sebaliknya. Mengingat beras merupakan makanan pokok di berbagai negara di Asia, Hart mengatakan kenaikan harga ini yang akan menjadi penentu utama inflasi, harga pangan, dan ketahanan pangan. Dan defisit produksi beras ini akan meningkatkan biaya impor bagi importir beras, salah satunya Indonesia. Jadi dampak dari penurunan produksi beras global ini ada baiknya juga ya untuk petani Indonesia. Karena pemerintah jadi memperkuat produksi dari dalam negeri. Pada tahun 2022 lalu, pemerintah juga pernah membuat program pupuk gratis loh untuk puluhan ribu petani. Total petani yang dapat pupuk gratis itu ada sekitar 21.631 orang yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Situbondo. Selain di Situbondo, program pupuk gratis ini juga dibagikan pada para petani yang ada di Kabupaten Sumeneb yang tersebar di 5 kecamatan di darat dan di kepulauan. Bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan diberikannya bantuan tersebut bisa mengurangi biaya produksi sehingga mampu menambah penghasilannya di musim panen. Jadi gimana nih guys? Menurut kalian sendiri dari penurunan beras global ini, beras di Indonesia itu bakal langka nggak sih? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.